Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam acara pembacaan buku dari kitab Fatwa-Fatwa Perempuan oleh Habib, karya dari Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Beliau merupakan ulama Yaman. Beliau juga diakui oleh Rektor Universitas Al-Hagaf, Abdullah bin Muhammad Baharun, dan beliau membuat buku, dan buku ini akan kita gunakan untuk dibacakan dan memberikan pemahaman kepada para perempuan agar supaya bisa bijak atau bisa memahami hukum Islam secara utuh. Dan ini merupakan mazhab Syafi'i. Oke, kita langsung ke pasal berikutnya. Langsung saja. Sebelum saya mulai, yang saya hormati para pemirsa YouTube di mana saya berada, kita akan membacakan pasal 18 terkait tentang menikahnya perempuan yang disusui oleh ibu tirinya. Ada pertanyaan muncul, yaitu ayahku memiliki 2 orang istri dan salah satu dari mereka pernah menyusui seorang anak perempuan. Apakah anak perempuan tersebut boleh kita nikahi? Boleh saya nikahi? Artinya anak perempuan itu dinikahi oleh ibunya. Disusui oleh ibunya. Bagaimana statusnya? Jawaban beliau ialah, jika anak perempuan tersebut menyusu pada istri ayahmu, maka secara otomatis ayahmu juga menjadi ayahnya, ayah anak perempuan tersebut yang menyusu tadi. Jadi otomatis langsung menjadi saudara susu. Dan anak perempuan itu juga menjadi saudaramu secara susuan. Inilah pendapat jumhur ulama. Mereka berkata sesungguhnya susuan atau araudah atau sungguhnya susuan itu memengaruhi dalam keharaman pernikahan. Jadi sudah jelas bahwasanya saudara susu itu haram untuk dinikahi. Sehingga semua anak ayahmu, baik dari istri menyusui dan dari istri yang lain, menjadi saudara-saudara kepada anak menyusui. Dan dalam pandangan ini terdapat kehati-hatian terhadap keharaman pernikahan, lebih-lebih jika berkaitan dengan kehormatan perempuan. Maka sangat diutamakan mengambil pendapat yang hati-hati dan meninggalkan keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum penetrasi tanpa mengeluarkan air mani. Ada pertanyaan, apakah pasangan suami istri wajib mandi besar jika melakukan berhubung badan tanpa inzal atau tanpa mengeluarkan sperma? Jawabannya lah, pada masa awal Islam terdapat keringanan untuk tidak mandi junub. Namun sudah itu Nabi memerintahkan umat Islam agar mandi besar setelah berhubung badan. Apa hadis Nabi Muhammad SAW? Idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl. Jika sekiranya bertemu 2 khitan atau 2 alat kelamin, maka wajib untuk mandi. Itu ada perjelasannya bahwasanya meskipun gak keluar, intinya dua-dua bertemu maka wajib mandi 2 khitan. Inilah dasar juga para ulama mengkhitan perempuan. Jadi ada pertanyaan bahwa sekarang khitan itu diizinkan oleh WHO. Padahal Nabi Muhammad mengatakan idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl. Maka jika sekiranya 2 alat kelamin, 2 khitan bertemu, maka 2 tempat khitan bertemu, maka wajib untuk mandi. Dahulu terdapat perbedaan antara para sahabat mengenai hukum masalah ini, karena mereka belum mengetahui perintah yang kedua.
yaitu kewajiban mandi besar. Namun setelah itu semua umat Islam sepakat bahwa mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub bagi pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan badan, baik keluar maupun nggak keluar. Oke, berikutnya pasal 20. Hukum berhubungan badan dengan istri melalui dubur dalam keadaan haid. Apa hukumnya? Jadi berhubungan badan dengan dubur ya. Ada seorang suami yang ingin menggauli istrinya sedang haid. Apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Yang melakukannya dia haid tapi dia berhubungan badan lewat dubur. Apa kata beliau? Dalam hadis Nabi dijelaskan, la ta'tun nisa fi ahsyashihina. Janganlah kalian menggauli perempuan melalui dubur. Jelas. Ada fi'il amr, maka itu larangan dari Rasulullah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Al-Baqarah 222, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datanglah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka datanglah kepada mereka, maksudnya datanglah kepada perempuan atau berhubungan badan dengan perempuan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, Allah dan kepada kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu di kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dalam ayat kedua tersebut, kemaluan perempuan disebut al-harsh, itu ladang, yaitu tempat bercocok tanam. Oleh karena itu para ulama telah sepakat menggauli istri melalui dubur atau anal seks adalah haram. Seorang istri pun tidak boleh menerima ajakan suaminya jika melakukan anal seks. Melakukan sang suami akan murka, sebab la ta'atul makhluki fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat al-khaliq. Adapun menggauli kemaluan istri dari arah belakang adalah diperbolehkan. Fa'atu harsukum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara kamu sukai. Itulah maksud dari situ. Jadi menggauli istri dari belakang bukan dari dubur, itu boleh. Tapi kalau dari dubur tidak boleh sama sekali, haram. Sudah jelas? Hadisnya jelas, la ta'at di makhlukin fi ma'siyatil khaliq, bahkan la ta'tun nisa fi ahsyashihinna. Adapun maksud ayat tersebut, fa'atu hartakum anna syi'tum, adalah menggauli kemaluan istri dengan posisi apapun sesuai dengan keinginan kamu, baik posisi berhadapan-hadapan, arah belakang, berdiri, mau duduk maupun posisi lainnya. Dilakukan di tempat yang disediakan Allah Ta'ala untuk hamil, melahirkan, yaitu kemaluan. Sedangkan dubur adalah tempat kotoran dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan mencintai kebersihan. Jadi sudah jelas ya, Allah melarang, Rasulullah melarang, dan juga haram bagi seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid. Al-Quran menyebutkan kondisi tersebut haid sebagai azza, itu kotoran. Oleh karena itu haram bagi istri menerima ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual di saat haid, bahkan di bagian dubur. Haram, karena kedua hal tersebut merupakan larangan Allah Ta'ala. Dan penemuan medis saat ini menyatakan bahwa sumber penyakit kelamin seperti AIDS, sifilis, dan lain sebagainya adalah karena melakukan hubungan seksual dengan cara kotor. Ada beberapa hadis Nabi menjelaskan larangan menggauli istri di dubur. Sebagaimana Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, mengatakan, hiya lutiyat sughra. Itu ialah menggauli istri di dubur adalah liwat, sodomi kecil. Hadis Abdullah bin Umar juga mengatakan, man ataha idzan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqah kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menggauli perempuan yang sedang haid atau di bagian duburnya atau mendatangi dukun lalu percaya kepada ucapannya, maka itulah kafir dan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad bari'u ma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka ia telah lepas dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi barang siapa yang mempercayai dukun, maka dia telah kafir. Dan masih banyak lagi yang lain yang mengatakan hal tersebut. Anda bisa menuju At-Targhib wa Tarhib karya Habib Munziri, Hafiz Al-Munziri, yang ditulis oleh Amarah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah tema hari ini. 3 tema kita angkat mengenai masalah hukum pernikahan sudah susu dan hukum berhubungan badan melalui dubur. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.